Aplikasi dari statistik Maxwell-Boltzmann selanjutnya adalah prinsip ekipartisi energi. Mungkin Anda semua ini sudah pernah mendengar tentang ekipartisi energi ya. Mungkin mendengar ketika kita belajar di mekanika klasik. Jadi setiap derajat kebebasan partikel yang energinya fungsi kuadrat dari derajat kebebasan akan memberikan kontribusi energi rata-rata kepada partikel sebesar setengah kT. Maksudnya bagaimana? Ya, mungkin bisa kita ulang lagi. Setiap derajat kebebasan partikel yang energinya fungsi kuadrat dari derajat kebebasan akan menghasilkan kontribusi energi rata-rata kepada partikel sebesar setengah kT. Jadi maksudnya begini, relasi energi itu bisa bermacam-macam. Misalkan energi kinetik setengah mv kuadrat, energi potensial misalnya mgh. Nah, tidak semua relasi energi itu dapat dituliskan dalam bentuk fungsi kuadrat dari derajat kebebasan. Energi seperti yang saya tadi bilang, misalnya energi kinetik setengah mv kuadrat, berarti energi di sini merupakan fungsi dari v kuadrat. Nah, sedangkan untuk misalnya energi potensial E sama dengan mgh, berarti E di sini itu fungsi dari h. Nah, yang satu energi kinetik itu bisa dituliskan dalam bentuk fungsi kuadrat, yang satunya lagi ya energi potensial dia hanya dituliskan dalam bentuk fungsi fungsi H saja, tidak dalam bentuk kuadratnya. Nah, jika Anda menemukan energi yang dituliskan atau yang relasinya itu fungsi kuadrat dari variabel derajat kebebasan, ya, E fungsi F kuadrat, misalnya derajat kebebasannya itu adalah F kuadrat, maka kita bisa menggunakan prinsip ekipartisi energi. Jadi ketika Anda menemukan energi dituliskan dalam bentuk E fungsi F kuadrat, maka kita bisa mengaplikasikan prinsip ekipartisi energi. Jadi satu derajat kebebasan itu menyumbang setengah kT. Apa itu derajat kebebasan? Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya seperti ini. Kita tinjau satu partikel ya. Ini partikelnya itu bergerak searah dengan sumbu X saja dengan kecepatan Vx. Sehingga energi kinetiknya adalah K sama dengan setengah mvx kuadrat. Jadi K itu sama dengan setengah mvx kuadrat. Di sini energi kinetik dituliskan dalam variabel kecepatan kuadrat Vx kuadrat. Berarti kita bisa menggunakan prinsip ekipartisi energi. Jadi derajat kebebasan itu seperti ini. Partikel ini kan dia cuma bisa bergerak ke arah sumbu X saja ya. Jadi partikelnya itu cuma bisa bergerak ke arah sumbu X saja. Berarti derajat kebebasannya ya. Berarti derajat kebebasannya itu cuma satu ya, yaitu Vx. Sehingga kita bisa menggunakan prinsip ekipartisi energi. Syarat yang pertama itu kan sudah ada ya. Syaratnya kan energinya bisa dituliskan dalam bentuk fungsi kuadrat dari variabel derajat kebebasannya. Nah, di sini kan derajat kebebasannya kan cuma ada satu, yaitu Vx. Maka satu derajat kebebasan itu akan menyumbang energi rata-rata sebesar setengah kT. Jadi energi kinetik setengah mv kuadrat dari partikel yang kita tinjau itu energi rata-ratanya adalah setengah kT. Atau misalnya begini, contoh yang kedua, partikel yang kita tinjau itu bergerak dengan kecepatan Vx dan Vy ya, sehingga energi kinetiknya itu setengah m Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berarti derajat kebebasannya ada berapa? Ada dua, yaitu Vx dan Vy ya. Kalau tadi itu partikelnya cuma bisa bergerak ke arah sumbu X saja, kalau yang partikel yang kedua ini dia bisa bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y atau sumbu di antara atau bidang XY gitu ya. Nah, sehingga derajat kebebasannya itu bertambah. Jadi
bertambah menjadi 2, yaitu Vx dan Vy, sehingga 1 derajat kebebasan itu kan menyumbang setengah kT. Kalau semisal ada 2, berarti kan setengah kT ditambah setengah kT, sehingga energi kinetik dari partikel kedua ini setengah mv kuadrat itu mvx kuadrat mvy kuadrat itu sama dengan kT. Selanjutnya, apa hubungan prinsip ekipartisi energi ya dengan statistik Maxwell-Boltzmann? Jadi ekipartisi energi ini kan kita pakai di mekanika klasik ya, partikelnya kan klasik. Nah, sehingga statistiknya itu mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, tujuan kita akan membuktikan prinsip ekipartisi energi dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi kita akan membuktikannya itu ya. Masa sih 1 derajat kebebasan itu menyumbang setengah kT? Nah, itu akan kita buktikan. Jadi misalkan kita tinjau suatu partikel memiliki F derajat kebebasan, energi total partikel diungkapkan dalam bentuk umum E sama dengan AC kuadrat plus beta kuadrat plus C kuadrat. Ya. Jadi dengan ini plusnya itu sampai F suku ya. Kemudian A, B, C, D yang ada di sini itu adalah konstanta. Kemudian si eta si itu adalah variabel yang berkaitan dengan derajat kebebasan. Jadi bisa berupa posisi, bisa kecepatan atau momentum ya. Intinya variabel yang berkaitan dengan derajat kebebasan. Nah, kalau semisal kita meninjau, kalau tadi kan satu partikel yang kita tinjau dia mempunyai 1 derajat kebebasan, berarti energi rata-ratanya adalah setengah kT. Kemudian contoh yang kedua tadi, partikel dia mempunyai 2 derajat kebebasan sehingga energi kinetik sehingga energi rata-ratanya adalah kT. Nah, sekarang kita meninjau partikel yang mempunyai F derajat kebebasan ya, kemudian energinya itu diungkapkan oleh persamaan 1.C.1. Kemudian kita tanyakan berapa sih energi rata-rata partikel tersebut gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan prinsip ekipartisi energi. Jadi kalau menurut prinsip ekipartisi energi, karena energinya itu dalam bentuk variabel derajat kebebasan kuadrat ya, dikuadratkan, maka sedangkan jumlah derajat kebebasannya itu adalah F ya, sehingga energi rata-rata partikelnya itu adalah F per 2 kT ya, karena ada F derajat kebebasan, sedangkan 1 derajat kebebasan itu menyumbang setengah kT, maka kalau semisal ada F derajat kebebasan, maka energi rata-ratanya adalah F per 2 kT. Ini menurut prinsip ekipartisi energi. Nah, kita akan membuktikan E rata-rata sama dengan F per 2 kT ini menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Harusnya kita mendapatkan hasil yang sama, seharusnya ya. Nah, kita analisa menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Misalnya kita asumsikan partikelnya itu memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann dengan energi rata-rata suatu partikelnya itu adalah sigma E eksponensial minus E per kT dibagi dengan sigma E min E per kT. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ya, jadi untuk menyelesaikan persamaan C3 ini kita menggunakan trik permisalan. Jadi kita akan membuktikan E rata-rata sama dengan F per 2 kT tadi itu ya, persamaan tadi menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kita asumsikan partikel yang kita tinjau itu memenuhi statistik fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dengan energi rata-rata satu partikel itu rumusnya adalah sigma E eksponensial minus E per kT dibagi dengan eksponensial minus E per kT. Nah, untuk menyelesaikan persamaan C.3 ini kita gunakan trik permisalan ya. Jadi kita misalkan beta itu sama dengan minus 1 per kT. Kemudian Z itu sama dengan sigma eksponensial beta E. Kemudian dz per d beta, Z ini kita turunkan terhadap beta, maka kita dapatkan sigma E eksponensial BE. Jadi Z diturunkan terhadap beta ya.
eksponensial beta E diturunkan terhadap beta itu kan berarti E-nya kan turun ke bawah ya. Ya, turun ke bawah dikalikan dengan eksponensial beta E. Nah, persamaan ini 4C456 itu bisa kita substitusikan ke persamaan C3. Jadi E sigma E eksponensial minus E per KT ya. Eksponensial minus E per KT ini kan kita bisa ganti menjadi eksponensial beta E ya. Jadi ini eksponensial beta E. Kemudian E eksponensial beta E itu tidak lain adalah dz per d beta. Kemudian yang penyebut yang di bawah sigma E minus E per KT ini kan berarti sigma E minus diganti dengan beta E. Sigma E pangkat beta E. Nah, sigma E pangkat beta E itu adalah Z. Jadi energi rata-rata di sini kita ganti menjadi, kalau kita substitusikan menjadi E rata-rata itu sama dengan dz per d beta per Z. Nah, sama dengan D per D beta ln Z. Jadi kok bisa? Jadi kan misalnya seperti ini. ln Z kalau kita turunkan terhadap beta itu menjadi seper Z dz per D beta. Kalau semisal kita punya ln X kita turunkan terhadap X itu kan seper X. Nah, di sini kalau semisal kita punya ln Z kita turunkan terhadap beta itu kita punya seper Z dz per D beta. Jelas ya? Jadi relasi E rata-rata sama dengan dz per D beta per Z itu sama dengan D per D beta ln Z. Kan sama saja ini. Ini kan sama ya, dz per D beta seper Z. Nah, ini sama. Nah, jadi energi rata-rata itu bisa kita tuliskan menjadi E rata-rata sama dengan D per D beta ln Z. Ya, kita bisa tuliskan pada persamaan C7. Nah, untuk mencari energi rata-rata pada persamaan C7 itu kita perlu mencari Z terlebih dahulu, Z-nya berapa, kemudian kita ln-kan, setelah kita ln-kan kita turunkan terhadap beta. Nah, kita cari Z-nya terlebih dahulu ya. Dari persamaan C1 kita bisa substitusikan ke persamaan C5. Jadi C1 itu tadi energi itu ya. Jadi C5 ini bisa kita tuliskan sigma eksponensial beta E. Dengan energi yang ada di persamaan C1 E itu kan A si kuadrat plus beta eta kuadrat plus C si kuadrat dan seterusnya. Ya, kita substitusikan ke sini. Nah, ini sigma eksponensial di dalamnya ini kan perkalian ya. Ini kan bisa kita keluarkan. Jadinya kita punya, ini bisa kita jabarkan, distribusikan menjadi sigma eksponensial beta AC kuadrat, sigma eksponensial beta B eta kuadrat, sigma eksponensial beta C kuadrat, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, karena penjumlahan yang ada di sini itu sangat banyak sekali ya. Jadi persamaan C8 ini, sigma ini kita ganti ke dalam variabel, kita ganti dengan bentuk integral. Jadi sigma itu kita ganti dengan integral, kemudian diintegralkan terhadap variabel derajat kebebasan. Jadi kita dapatnya kalau kita rubah C8 ini ke dalam bentuk integral, kita punya Z sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial sekian. Nah, ini diintegralkan terhadap variabel derajat kebebasan. Jadi eksponensial beta A si kuadrat G1 D si kuadrat dc ya. Kemudian integral 0 sampai tak hingga eksponensial beta A theta kuadrat G2 D eta. Jadi di sini ada ketambahan G1, G2, G3 dan seterusnya. Ya. Jadi G1, G2, G3 itu rapat keadaan yang berkaitan dengan variabel derajat kebebasan. Sehingga karena ini dia rapat keadaan ini bisa kita keluarkan dari integral ya. Sehingga kita dapatkan persamaan C9. Ya. Kita tinjau integral yang pertama. Nah,
integral 0 sampai tak hingga eksponensial beta AC kuadrat dc. Nah, kita ingin menghitung integral C10 ini. Nah, kita bisa menggunakan trik ya, kita bisa gunakan integral fungsi Gaussian. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita bisa menggunakan integral fungsi gamma, kalau ini kita bisa gunakan integral Gaussian. Jadi masih ingat integral Gaussian? Jadi integral fungsi Gaussian itu integralnya integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus x pangkat kuadrat dx sama dengan akar pi. Jadi integral min tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx itu sama dengan akar pi. Dan ini kebetulan argumen yang ada di dalam eksponensial itu bentuknya kuadrat ya. Jadi ini kita bisa menggunakan fungsi Gaussian. Hanya saja di sini batasnya itu bukan dari minus tak hingga sampai tak hingga, tapi dari 0 sampai tak hingga. Tapi kita bisa menggunakan trik seperti ini. Integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx itu bisa kita jabarkan sebagai integral dari min tak hingga sampai dengan 0 eksponensial minus x kuadrat dx ditambah dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx. Jadi integral minus tak hingga sampai tak hingga ini bisa kita bagi menjadi dua ya, dari integral min tak hingga sampai dengan 0 ditambah dengan integral 0 sampai tak hingga. Nah, ini sama dengan akar pi. Nah, sekarang yang ini, suku yang kedua ini kan mirip dengan persamaan yang C10 ini ya. Jadi dari sini integral ini tinggal pindah-pindah ruas ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx itu bisa kita tuliskan sebagai sama dengan nih ya, integral min tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx dikurangi dengan ini tinggal pindah ruas ke sini eksponensial integral minus tak hingga sampai 0 eksponensial minus x kuadrat dx. Ya, sama dengan akar pi per 2. Jadi ini integral min tak hingga sampai tak hingga ini kan hasilnya kan akar pi. Nah, berarti suku yang ada di sini itu menyumbang setengah akar pi per 2, akar pi per 2. Jadi masing-masing suku ini adalah setengah akar pi. Nah, sehingga 0 sampai tak hingga, integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx itu adalah akar pi per 2. Jelas ya? Jadi ini kita bisa gunakan integral fungsi Gaussian. Hanya saja integral fungsi Gaussian itu kan batasnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, triknya kita bisa dapatkan ternyata integral yang batasnya 0 sampai tak hingga itu sama dengan integral yang batasnya minus tak hingga sampai tak hingga dikurangi dengan integral yang batasnya minus tak hingga sampai dengan 0. Sehingga nilainya itu adalah akar pi per 2. Ya, kita bisa pakai trik yang seperti tadi. Kemudian kita permisalkan kan ya, kita misalkan minus x kuadrat itu sama dengan beta AC kuadrat. Jadi yang dimisalkan adalah argumen yang ada di dalam eksponensial. Nah, dari sini minus x kuadrat itu sama dengan beta AC kuadrat. Jadi sinnya itu sama dengan, ini kan tinggal pindah ruas ya, si kuadrat itu sama dengan minus x kuadrat per beta A. Sehingga sinnya itu sama dengan minus 1/, akar BA X. Jadi desinya sama dengan minus 1/, akar BA dx. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 12 ini ke dalam persamaan 10 tadi, maka kita punya integral 0 sampai tak hingga eksponensial beta AC kuadrat dc itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial, ini kan sama dengan minus x kuadrat ya. Eksponensial minus x kuadrat. Kemudian dc-nya di sini adalah minus 1/, beta A dx. Karena ini integral diintegralkan terhadap variabel x, maka yang tidak mengandung x bisa kita keluarkan. Sehingga minus 1/, akar beta A ini bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian integralnya tinggal 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx. Dan nilai dari ini ya,
integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx ini itu adalah akar pi per 2. Jadi nilai integral ini adalah akar pi per 2, sehingga hasil integralnya adalah minus 1 beta A akar pi per 2. Nah, jadi hasil integralnya adalah minus 1 akar beta. Nah, ini 2, ini kan bisa kita masukkan ke dalam akar. Kalau 2 kita masukkan ke dalam akar jadinya 4, ya. Jadi akar 4. Jadi ini bisa kita tuliskan mi 1 akar minus beta akar pi per 4A. Kenapa minusnya ditaruh di sini? Karena kita tahu beta itu kan nilainya adalah minus 1 kt. Jadi kalau di depannya itu ada minus, ini menjamin nilai yang ada di dalam akar ini adalah plus, gitu ya. Jadi minusnya itu kita barengkan dengan beta, karena beta sendiri nilainya minus dikalikan dengan minus jadinya plus. Kalau misalnya beta itu nilainya dia positif, kok di sini ada minus, berarti nanti akarnya malah jadi akar imajiner ya. Hasilnya adalah bilangan imajiner. Jadi ini adalah hasilnya ya. Jadi tanda minus ini dimasukkan ke dalam beta karena kita tahu bahwa nilai beta itu minus. Oke. Selanjutnya dari hasil persamaan C13 ini berlaku untuk semua integral ya. Tadi kan integralnya ada banyak sekali, kemudian kita cuma ambil satu bentuk integral saja ya, satu suku integral saja. Nah, ini berlaku untuk integral 0 sampai tak hingga eksponensial beta. Ini harusnya B ya, B eta kuadrat d eta. Nah, ini harusnya C ini. Eksponensial 0 sampai tak hingga eksponensial beta C kuadrat dc dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk suku-suku integral yang lainnya, sehingga kalau semisal kita tuliskan hasilnya itu jadinya Z sama dengan G1, G2, G3 1 per akar minus beta dikalikan dengan akar pi per 4A. Ini untuk suku yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 1 per akar min beta akar pi per 4B. Kemudian integral yang ketiga 1 per akar min beta akar pi 4C dan seterusnya sampai F suku. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan ya, yang akar beta-beta ini bisa kita kelompokkan. Kemudian yang akar pi per 4A, 4B, 4C, 4D dan seterusnya ini juga bisa kita kelompokkan. Sehingga ya, ini kan G1, G2, G3 itu kan sampai dengan GF karena ada F ya, ada F derajat kebebasan. Kemudian 1 per akar beta ini kan berarti dikali, ini kan 1 per akar beta dikali dengan 1 per akar beta dikali 1 per akar beta sampai dengan F kali ya, sampai dengan F kali. Kemudian jadi 1 per akar beta itu sampai dengan F kali, sehingga bisa kita tuliskan ya, Z itu sama dengan 1 per minus beta pangkat F per 2, G1, G2, G3 dan seterusnya dikalikan dengan akar pi per 4A dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa kita tuliskan akar min 1 per beta itu kan berarti min beta pangkat setengah ya. Kalau misalnya ini sampai F kali berarti minus beta F per 2. Jadi Z bisa dituliskan seperti persamaan C14. Kemudian kalau kita sudah mencari Z, kita cari ln Z. Nah, yang tadi Z-nya kita logaritmakan. Kita logaritmakan ya. Kemudian ini kita bisa pisah ya. Jadi ln 1 per min beta pangkat F per 2 ditambah dengan ln G1, G2, G3 sampai dengan F sampai perkalian F ini ya. Jadi ini kita sudah dapatkan ln Z-nya. Kemudian hasil dari logaritma natural ini kita turunkan terhadap beta ya. Kita turunkan terhadap beta. Jadi di sini ada 2 suku. Ya, suku yang pertama ini mengandung beta, suku yang kedua itu tidak mengandung beta. Jadi kalau kita turunkan terhadap beta, suku yang kedua itu otomatis akan 0 ya, karena tidak mengandung beta. Jadi sisa suku yang pertama saja. Nah, suku yang pertama kalau kita turunkan terhadap beta
Ini kan di sini kan ln seper min beta F per 2. Kalau kita turunkan terhadap beta, ini kan hasilnya adalah, ini kan sama saja D per D beta ln min beta pangkat min F per 2. Pangkat min F per 2 ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ln min beta pangkat min F per 2. Min F per 2 ini bisa pindah ke depan ya. Jadi min F per 2 D per D beta ln min beta. Turunan dari ln min beta ya, kalau kita turunkan terhadap variabel beta itu adalah seper beta. Jadi di sini hasilnya adalah minus F per 2 seper beta. Jadi nilai dari D per D beta ln Z adalah minus F per 2 1 per beta. Nah, dengan mensubstitusikan nilai beta pada persamaan C4 ke dalam persamaan C17, maka kita bisa peroleh min F per 2 seper beta itu sama dengan min F per 2 seper betanya adalah 1 per min seper KT. Jadi ini nanti bisa naik ke atas, minusnya bisa coret-coret sehingga kita dapatkan F per 2 KT. Jadi kesimpulannya, energi rata-rata partikel yang mempunyai derajat kebebasan sebanyak F itu adalah E sama dengan F per 2 KT. Nah, hasil ini sama persis ketika kita menggunakan prinsip ekipartisi energi. Jadi prinsip ekipartisi energi bisa kita buktikan dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann.